kepada Kang Jasa, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya di kesempatan siang menjelang pagi menjelang siang ini, saya berbicara pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Sunda? Wah, kok semua arti Itu takutnya don't understand ya gini kan. Main metal Buden dan swastan, wah jadi bahasa Jerman. Bahasa Indonesia saja ya. Sampurasun. Amin ampun ya paralun alung naka gusti nu maha suci nyepana kakarubun sabudeun aun. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak ingin ada niat untuk menggurui, untuk menasehati atau apapun itu. Saya hanya ingin berbagi karena saya merasa sebagai individu jangankan untuk pintar, untuk menjadi orang bodoh saja saya tidak sanggup gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya jika nanti ada perkataan saya yang kurang berkenan. Di kesempatan yang berbahagia ini kayak pejabat lah ya. Saya selaku bendahara elit global sangat berbahagia sekali bisa berkumpul dengan guru-guru saya, orang-orang hebat yang kumpul di sini. Ada Bang Indra sebagai ketum dari Jatirangga selaku tuan rumah ya, tuan rumah tapi di rumah orang. Ini seru juga ini, Bekasi tapi ini nyebrang sungainya Bogor, nyebrang lagi Depok. Kita ada di perbatasan, mungkin di jalur gajah mungkin ya. Di perbatasan. Ada Bang Surya, Pak Ketu, izin guru saya hormati dari Pak Jati Sampurna ya, Pak Ketu ya. Kecamatannya di Sampurna. Kang Topan juga sama beliau ini kebetulan yang ngasuh saya waktu saya kelas 1 SD. Jadi beliau udah beres kuliah, jadi yang mengajarkan sebagaimana saya untuk jangan mau makan kalau tidak bisa menanam, itu dari beliau. Ya, teman-teman ini juga Neneng MC satu-satunya yang paling ada di sana, ada yang cantik juga, ada Karang Taruni, ada Karang Taruninya. Jadi sebelum membahas jalan bersih, pergerakan jalan bersih, karena tadi Bang Surya menanyakan tentang ada komersialisasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Ini kan kejadian, Bang. Kalau saya sebetulnya tidak punya tanah air, tanah masih ngontrak. Air bayar ke Prancis yang tadi mereknya dicabutin. Naif kita, naif enggak? Airnya dari tanah kita, masa kita harus nyetor ke Prancis? Silakan, mangga. Berarti kita udah jadi orang kaya dong. Ini jadi komersialisasi, kapitalisasi sumber daya alam ini kejadian, Bang, dari hal lingkungan dari saudara kita sampai kapitalisme global kejadian. Tembakonya dari kita, masa harus nyetor ke negara adidaya yang udah kaya raya. Dan isinya juga di kita kan banyak tembakau, masa tembakonya harus impor gitu. Sampai kemarin di Garut harga tembakau basah 2.300 3 minggu yang lalu. Petaninya ngejerit, hancur harganya. Makanya ketika rokok membunuhmu katanya, nggak apa-apa, saya jangan membunuhku. Karena ya katanya rokok membunuhmu, tapi perusahaan-perusahaan raksasa dari luar dibuka kerannya. Buat saya sebagai ahli hisab perokok, katanya kata dokter penyakit gitu ya, masa sih harus masih nyetor ke bangsa lain? Kan kita banyak tembakau. Termasuk tadi mau acara apapun, Bang Gigi, acara budaya, acara lingkungan, acara keagamaan, minumnya mah tetap airnya dari tanah kita,
argonya ke Perancis. Sudah jadi umum. Menandakan bahwa kita sebagai bangsa, sebagai diri tidak berdaulat. Kejadian juga ini, jadi kan harus gimana ya tadi, membangun kesadaran bahwa merah putih yang ada di dada-dada kita teman-teman ini bukan hanya warna merah dan putih, bukan merah darah merah berani putih suci. Panji merah putih itu sudah ribuan tahun yang lalu digunakan oleh leluhur kita sebagai merah itu darah getah jeung getih bahasa Sunda. Getah itu setiap yang getahan itu adalah simbol kehidupan, wajib kita bela bersama. Kalau membangun meminjam istilah W.S. Rendra, hidup bersama harus dijaga. Bukannya tadi ya pada berantem terus, bineka tunggal tengah terus. Nggak daulat, percaya surga di langit, lupa surga di bumi. Jadi kita mah jadi ini aja bang, berarti jadi hanya marketnya mereka. Ya kan naik gitu. Ayo kita bangun dari kesadaran yang terkecil. Di sini tempat indah, tapi pas ke sana langsung banyak sampah. Ini kan aneh gitu. Jadi kan kita enak ya ngobrol di sini, sepoi-sepoi, pohon, ngopi, ngerokok. Bayangkan, sok pejamkan mata kita. Kita sekarang pindah di tengah gurun di Dubai. Enak nggak? Kira-kira enak nggak? Tuhan Gusti Nuh Maha Gusti Allah menganugerahi kita anugerah alam Indonesia yang indah, wow, buah gitu. Tapi sama kita yang tinggal di sini, kita tidak berpijak, kita menjadi siluman semua. Kesadaran kita selaku individu lebih rendah dari kuntilanak, kalau ada teman dari tuyul, dari pocong. Apakah sampah-sampah yang berserakan ini sisa kunti atau pocong? Kan bukan. Ya, cuman misalnya kalau ada sekarang kan namanya YouTuber hantu, penelusuran jejak kuntilanak. Oh ini kuntilanak bekas acara syukuran banyak sama enggak? Atau tuyul ini sama pocong ini tawuran? Enggak ada. Kita nih. Jadi sebagai kita baru menjadi orang Indonesia. Makanya kalau di wayang itu ada wayang orang, enggak ada wayang manusia. Baru hanya wujudnya. Beda dengan manusia. Orang Indonesia itu banyak. Ada juga fansnya Iwan Fals. Gitu ya. Orang Indonesia banyak. Tapi manusia Indonesia mungkin dari ratusan juta ini, saya jamin nggak lebih dari 1% juga, alhamdulillah. Mungkin kalau ada manusia Indonesia itu manusia itu punya rasa di rumah. Saya bisa merasakan sebelum kita mencubit. Orang lain bisa merasakan sebelum kita. Kan sekarang katanya kita berbudaya, katanya kita beragama, tapi kesadaran selaku makhluk satu individu belum terbentuk. Buang sampah itu aja di halaman orang lain di sini. Ciri khas Indonesia pasti ketika ada jembatan nih, jembatan bawahnya ada sungai, pasti di sampingnya sampah. Dia itu nggak ngerasa dosa. Silakan tanyakan ke dirinya masing-masing, apakah itu beradab atau tidak beradab. Berarti hari ini kita memasuki peradaban yang tidak beradab. Indonesia hari ini kehilangan 3 hal. Nilai-nilai hanya hiasan, terus tidak diaplikasikan di keseharian. Sudah sangat terjajah yang siapapun presidennya ya gini gitu. Siapapun wali kotanya gini, siapapun gubernurnya gini, karena kita selaku individu tidak bisa memberdayakan dirinya masing-masing. Zaman dulu itu yang menjajahnya bukan Belanda sebetulnya. Belanda itu sebelum Belanda kan VOC company. Ya, kalau emang company itu dianggap penjajah, hari ini berapa ratus company yang menjajah kita? Kalau saya mah sudah sangat terjajah. Rambut nyetor, nggak usah disebutin brandnya ya. Minum nyetor, ngikat gigi nyetor, sampai buat cebok sabunnya nyetor. Udah kejajah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi terus 24 jam. Makanya ayo kita belajar memerdekakan diri, berdaulat atas tanah dan airnya. Yang tadi Bang Surya keluhkan bahwa ada komersialisasi oleh segelintir pengusaha tentang kekayaan alam Indonesia. Ya harus gimana gitu Bang, maksudnya
Demonya dia kesadarannya harus belum mungkin terbentuk, kita doain aja lah gitu. Daripada kita teriak-teriak demo, mendingan kita kasih contoh. Tapi mungkin mudah-mudahan, saya yakin karena di sini beragama percaya pada Tuhan, mudah-mudahan kalau yang gitu-gitu diajab nanti di neraka. Aduh, diajab di neraka, dikumpulin sama kuntilanak. Tapi kadang ya tadi katanya manusia itu manusia yang diciptakan makhluk yang paling wah gitu, yang paling wah. Tapi pada faktanya derajat kita selaku manusia udah kalah sama cebong dan kampret. Cebong dan kampret sama kecoa udah enggak. Kecoa aja cuma seharinya produksi sampahnya udah dapat itu. Katanya coba kita dari bangun tidur nih, dari mulai boker sampai mau tidur lagi, pernah ngitung enggak? Apalagi kalau saya sebagai Duta Ulin Jawa Barat, pasti kemana-mana itu nyisain sampah, ngerasa dolim gitu. Ayo kita minimalisir sampah yang kita hasilkan. Enggak usah 100% dulu, susah sedikit-sedikit aja. Dimanfaatkan kembali. Ketika ada sampah di sini, nanti dipindahin ke sana gitu. Mungkin cuma hanya pindahin permasalahan. Idealnya masalah sampah ini jangan sampai keluar dari kelurahan. Syukur-syukur tiap rumah. Kalau udah kelurahan, kecamatan, nantinya ke TPA kejadian fakta sejarah tahun 2005 longsor sampah 150 orang lebih meninggal, 2 kampung hilang. Mungkin di antara dari kita bagian dari yang menzolimi. Makanya hayu bagus percaya surga di langit, tapi jangan lupa kita masih berpijak di bumi. Percaya surga di bumi juga harus. Jangan sampai pas musim hujan kebanjiran. Fakta ya, musim hujan kebanjiran. Pas nggak hujan susah air. Membuktikan bahwa kita punya nalar, tapi tidak dipakai, tidak dimaksimalkan. Apalagi hari ini dengan eranya apa ini teh? Desanya dikasih ini handphone teh, smartphone. Tapi stupid people, handphonenya lebih pintar daripada orangnya. Dan di Indonesia kebuktian banyak jempol warrior, bully, berantem terus karena berantem nggak berani karena nggak berhadapan-hadapan. Betik aja, teriak-teriak di medsos kan nggak bakal jadi perubahan gitu. Katanya ayo kita mah diterapkan langsung ya ada ketika mendapatkan sesuatu, keilmuan sesuatu tuh jangan hanya di tatanan retorika, tatanan teori, mari kita aplikasikan langsung. Karena saya banyak berteman dengan orang gila. Saya belajar dari orang gila. Kata kita orang waras nggak? Jawab coba. Kita waras apa tidak? Apa gila? Waras. Sampahnya banyakan mana ngasilin dari orang-orang gila sama kita? Iya, berarti kita lebih gila dari orang gila. Para pengembara tanpa arah dan tujuan. Kalau saya senang jujur aja, saya daripada disebut orang waras, mending disebut orang gila. Gila itu apa? Gagasan, ide, langsung aksi. Indonesia ini terlalu banyak retorika, terlalu banyak nyanyi-nyanyi, terlalu banyak aiu-aiu. Kalau di ajaran leluhur kita ada tekad, ucap, lampah, pok, pek, prak. Yang pok itu yang ngomong aja biar yang di atas, kenteng gitu ya, yang di leluhur. Yang pek sama biar kita selaku masyarakat grassroots mending prak-prakan implementasinya. Kontribusi kita apa terhadap lingkungan kita. Saya ingin membangun Indonesia. Waduh, bangun dulu kampungnya masing-masing. Karena keberdayaan desa, keberdayaan kampung itu bakal jadi Indonesia daulat. Kalau ngomong ngurusin Indonesia emang gede lah gitu. Ini mau ngurusin kampung aja, rumah sendiri aja susah gitu. Jadi apa yang bisa kita terapkan, kita hayu langsung. Pergerakan ini bukan program, ini bukan event ya, jalan bersih ini. Kebetulan ini yang pertama mungkin dari udah 3 semester dari se-Jawa Barat. Kalau yang lain itu udah kelihatan hasilnya sudah ini. Dari tahun kemarin ini semester 3 itu pergerakan coklat kita jalan bersih ini rekor. Sudah mengumpulkan sampah plastik 159,4 ton. Angka real ya. Terus kerja bakti ada 4.652 kerja bakti Karang Taruna.
lubang biopori ada 1556. Makanya ayo kita terapkan di halaman rumah kita ada biopori. Apa itu biopori? Gampang lah Google gitu. Kalau belum ada yang tahu gitu, kacida weh. Ini sekali lagi saya ingin tegaskan, jalan bersih, coklat kita jalan bersih, sekarang dikerucutkan jadi halaman bersih. Tapi kesini kebagiannya halaman bersih ya, jalannya enggak. Lebih pengerucutan terhadap halaman-halaman di lingkungannya, pemanfaatan sisa organik. Saya sebetulnya enaknya ngomongnya daripada sampah mendingan sisa. Kalau sampah mah udah dibuang aja gitu, nggak seolah-olah nggak ada gunanya lagi. Makanya tempatkan mantan pada tempatnya. Ya kan mantan itu sampah, tapi mendingan disimpan. Kali-kali aja jangan di-delete, jangan di-blok. Jadi kalau punya mantan gak usah di-delete, nggak usah di-delete, gak usah di-delete. Simpan aja, kali-kali mungkin kangen malam-malam, lagi apa, jam 2 malam kan biasanya kita kangen tuh. Tempatkan mantan pada tempatnya. Ya sisa plastik, sisa organik, non-organik kita ditempatkan, dipergunakan kembali. Tidak ujuk-ujuk plastik itu ada di sungai, tidak ujuk-ujuk plastik itu ada di laut, karena tidak punya kaki. Itu kan isi ininya nih, individunya yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan ini bukan apa, pergerakan ini bukan menggurui, bukan untuk apa ya, mamatahan ngojai kemari apa bahasa Indonesianya, mengajarkan berenang ke itik, mengajarkan terbang ke Batman, bukan. Tapi coklat kita ingin bersama-sama bergerak dengan Karang Taruna, saling mengisi dari mulai hari yang terkecil, saling mengingatkan, saling mengisi. Itu bukannya mau menggurui, saya pakar bukan, akademisi bukan, karena saya dulu juga jebolan sekolah di STKT, sekolah tidak kerja tidak, S1, S2, S3, S-Lilin gitu kan juga. Jadi saling mengingatkan, karena enggak, di Indonesia itu terlalu banyak orang hebat. Banyak orang hebat, kita mah jangan jadi orang hebat, mending jadi orang manfaat. So, setuju enggak? Yang hebat mah yang di TV lah, TV salah satu TV itu yang acara berantem, ada acara orang-orang pintar berantem, suka nonton lah, ada acaranya viral terus, saya sebutin TV-nya. Indonesia di Year Club itu kan, ngomong pun bagus ya, secara retorika bagus, tetapi kata-kata kehilangan makna. Kata kita yang dibawa itu jadi naon atuh. Jadi kan berantem jadi apa? Biarkan mereka jadi orang hebat, kita menjadi orang manfaat. Ayo kita prak-prakan, apa kita implementasi secara nyata. Mudah-mudahan dengan sekarang ini pertama langsung halaman bersih bisa diaplikasikan. Kalau pemerintah saya, kebetulan saya warga naturalisasi dari Ghana, saya KTP Ghana, naturalisasi Zimbabwe itu. Ada gerakan swasembada pangan termasuk Indonesia. Kita masuk di masyarakat, ayo swasembada sambal tuh. Berdaulat sambal dulu. Dari mulai yang kan nggak ada tanah juga bisa pakai pot. Pengen nanya saya, tapi jawab dia kencang. Indonesia tanahnya subur. Indonesia tanahnya subur. Kenapa kok disemen di pelur tuh halamannya? Hah? Ya kenapa? Pas air, pas banjir aja nyalahin. Kan kita punya saudara di dalam tubuh kita, saudara kita yang 4, ada air, ada tanah, ada angin, ada api. Ya sifatnya air ya demikian gitu. Kita tidak memberi ruang pada air. Ya jadinya gitu, gak usah disalahin. Pas banjir ini diajak sama Allah, bukan diajak, kita punya otak gak dipakai. Banjir itu tidak sekonyong-konyong dengan sendirinya. Hari ini mah gunung dikeruk, lautan disaatan, dikeringin. Padahal makan gak lebih dari sepiring. Bang Surya misalnya, Bang, Kang Man, saya mah punya uang, kata Bang Surya 5 triliun. Makan satu restoran, enggak bakalan 2 piring juga gini kan. Itu tadi makanya terjadi apa, komersialisasi sumber daya serakah. Ya mending iya serakah, kita mah dia cukup, mending cukup. Ayeuna jadi punya uang yang 1 triliun itu bisa makan langsung 1 restoran kan enggak, 1 piring lah tetap apa sih gitu. Makanya mari kita belajar pada burung goreng tirai, mari kita belajar pada kecoa, mari kita belajar pada burung piyit yang kadang kita anggap hina, dina, tetapi ternyata pada faktanya lebih mulia dari kita, yang dianugerahi akal dan pikiran dan rasa. Rasa kita sebagai manusia sudah hilang.
otak kita sebagai tadi katanya wah nggak pernah dipakai. Insya Allah mungkin nanti Bang Indra kalau 2000 berapa sih kan tahun 2020 kalau 2025 ada lelang otak bekas di dunia orang apa Indonesia otaknya bakal paling mahal kan second juga nggak pernah dipakai masih mulus masih ada dus buku mulus gitu ya paling ya cacar sedikit lah baret-baret ada 98% gitu beda gitu ayo kita maksimalkan makanya tadi kita mah nggak usah ngimpi jadi orang hebat deh mendingan jadi orang manfaatnya gimana dimanfaatkan selagi kita bernafas kita ngebakar sampah plastik di sini kerasa sama yang di Zimbabwe orang saudara kita yang di Timbuktu bakar-bakaran sama kerasa sama kita di sini ada makanya ada istilah global warming pemanasan global kerasa sama saya kerasa banget kalau di Eropa sekarang itu lagi summernya lebih panas dari kita saya ngalamin di sana sampai 40 derajat saya ini yang orang tropis kepanasan gitu di sana padahal itu kan orang dingin gitu nggak kita juga kan sekarang udah enggak kalau dulu berberan tuh hujan berberan hujan sekarang mah udah nggak bisa ditebak gitu jadi kan siapa yang ya kita yang merusak kiamat itu pasti ada siapa kita ngerusaknya kayak Uluwi Gajah itu kan udah kiamat kubro apa sugro begitu Pak Ustaz oh kubro oh kiamat kubro ya udah jelas kan itu 2 kampung hilang sampah loh longsor sampah 2005 di Uluwi Gajah kebetulan kemarin baru dari sana saya sampai ada 1 orang yang hilang keluarganya semua diajakin ngobrol tuh udah jadi profesor lah ke sana kemarin itu kayak nyamuk iya kemarin saya belajar ke beliau tentang kehidupan pengen nangis udah malu ya masa bisa nangis gitu terus serem-serem nangis itu fakta beliau kejadian waktu umur SMP katanya bener dapat ganti rugi katanya 2 miliar dari negara tapi kan harga orang tua ibu bapak kakak adik emang 2 miliar ya makanya kemarin ayo atau kita diterapin gitu tentang bertanggung jawab bagaimana kita bersikap bijak pada tanah dan air kita kalau ada yang komersialisasi saya juga bingung nanti masa demo-demo nanti kan yang Bang Surya itu gimana ya harus ngobrol mendingan ngobrol gitu Pak gitu ini harus saling ingetin tapi kalau emang sekarang jualan yang gini kayak enak tuh airnya mah gratis diplastikan mahal ya terus ke Perancis ini salah satunya nah biar nggak kepanjangan saya mah ingin langsung pemanfaatan yang simpel-simpel kalau tadi kita menanam dimulai dari yang apalah mau tanaman hias mau ternak tuyul hias silakan bebas kalau yang mau ternak tuyul hias juga nggak bakal ada yang ngedemo soalnya udah lucu gitu fungsinya apa ya buat hiasan kayak tuyul yang nyama biar yang di atas yang keren gitu yang mereka kita mau tuyul hias aja yang lucu-lucu gitu kita mah langsung aplikatif aja ya biar enggak ini kan ahli hisab semua di sini ada yang udah menanam di rumahnya ngecuk udah menanam biasanya kan nyemprotnya pakai pestisida kimia
kita kan tinggal di bumi yang sama. Bumi itu kalau bahasa Sunda itu non imah. Ini rumah kita bersama. dah sudah aja. Jadi segitu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi bukan untuk maksud saya untuk menggurui dan mengajari, berbagi. Sampai sudah alam sana sampai di terima kasih dari saya. Mohon maaf. Turun di bawah sampai Rahayu bersama Gusti.